Kembali ada satu servis MacBook Air Retina tipe A 1932 tahun 2020. Ini sama kayak kemarin MacBook yang gagal servis, tapi ini untuk kasusnya beda. Jadi MacBook mengalami masalah tidak bisa mengisi ulang daya baterai, atau kalau bahasa Londonya itu not charging. Kembali lagi dengan Pascal di Papesiah Servis. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Raplesia Servis, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kembali ada satu servis MacBook Air Retina tipe A 1932 tahun 2020. Ini sama kayak kemarin MacBook yang gagal servis, tapi ini untuk kasusnya beda. Jadi MacBook mengalami masalah tidak bisa mengisi ulang daya baterai, atau kalau bahasa Londonya itu not charging. Indikasinya setelah saya bongkar MacBooknya, saya coba lihat, ini MacBook pernah kena air. Nggak tahu apakah kesiram atau juga banjir, karena display LCD itu banyak bercak-bercak bekas air tuh, tapi udah kering. Nah, ini kemungkinan kena airnya itu udah ada ya mungkin lebih kurang 2 minggu. Lebih kurang 2 minggu dia kena air. Nih untuk MacBooknya, kondisi MacBook masih bisa nyala oleh pemilik, tetap digunakan. Ya, akhirnya MacBook mengalami kerusakan, yaitu not charging atau tidak bisa mengisi ulang daya baterai. Nah, sementara untuk adaptor dites ke unit MacBook yang lain dengan tipe yang sama, ataupun juga menggunakan adaptor MagSafe 3 Type-C seperti ini, itu adaptor berfungsi dengan normal. Nah, sementara untuk indikasi kerusakan di kabel nggak ada. Ini untuk kabel masih bagus. Untuk kabel di ujung sini juga nggak ada yang terkelupas nih, di ujung sini. Nah, di ujung sini nggak ada yang terkelupas. Terkadang kan terkelupas di bagian sini, ini nggak ada yang terkelupas. Itu juga untuk bagian ininya ini nggak ada. Ini bagus untuk kabel chargernya, bagus. Nah, untuk adaptor juga di sini nggak ada masalah. Dan ini juga saya tes di unit MacBook yang lain dengan menggunakan tipe adaptor yang sama, itu Type-C ke MagSafe 3. Itu misalnya di MacBook Pro Chip M1, atau juga di MacBook dengan tipe yang sama dengan menggunakan adaptor Type-C seperti ini. Itu jadi adaptor normal. Tapi ketika digunakan untuk mengisi ulang daya baterai untuk MacBook Air Retina tipe A 1932 tahun 2020 ini nggak bisa digunakan. Jadi pada waktu awal kita cek nyala, itu nggak bisa digunakan. Dan ini juga untuk MacBook sudah dibawa ke beberapa tempat servis yang lain, nggak jadi, nggak berhasil diperbaiki. Lalu dibawa ke tempat saya tahu bisa diperbaiki. Jadi untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya, kita langsung bongkar untuk unit MacBooknya, untuk kita lakukan pengecekan dan juga langkah apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kerusakan MacBook Air Retina tipe A 1932 tahun 2020 ini yang mengalami not charging atau gagal pengisian ulang daya baterai. Ya, ini kita coba lakukan pengetesan untuk MacBooknya. Nah, ini kita tekan tombol power, nggak nyala kan adaptor. Kita tunggu beberapa saat, mungkin baterainya ini habis, maka coba tes nyala dengan menggunakan daya dari baterai. Makanya pada waktu kita tes nyala dengan menggunakan daya baterai nggak mau. Ini kita colok adaptor langsung. Nah, ini indikator baterai disilang. Jadi MacBook ini nyala menggunakan daya langsung dari adaptor. Kita coba masukkan password. Nah, ini untuk booting OS sangat lembut, yaitu suara kipas sangat kencang sekali. Berarti ada masalah lain ini, bisa masalah di logic board, bisa juga masalah di part yang lainnya. Dan indikator suara yang kencang. Jadi ketika ada part MacBook yang bermasalah, sensor yang ada pada MacBook kita akan mendeteksi masalah tersebut. Kira untuk suara fan itu sangat kencang sekali. Nah, ini juga untuk LCD banyak dead pixel. Tuh, untuk LCD banyak dead pixel ini dimana-mana. Ini kayaknya pernah kena air ini MacBook. Nah, mungkin penyebabnya itu. Ini MacBook pernah kena air dan mengakibatkan masalah di part MacBook yang lain. Nah, ini untuk booting OS saja lama banget ini, udah 3 menit ini. Untuk booting masuk ke OS sangat lemot. Ini udah mulai memasuk ke OS juga masih lemot. Kalau kayak gini bisa ditinggal bikin kopi sama mie. Nah, bikin kopi sama mie nya kelar, MacBook masih belum bisa juga batu masuk ke OS. Nah, ini MacBook udah masuk, udah nongol dok. Ini untuk aplikasi yang lain belum nongol. Ini baru nongol. Logo Apple yang di sini. Nah, ini baru nongol. Ya, kalau misalnya ada data di desktop seperti ini, itu kan belum nongol. Nah, ini baru nongol ini. Kita coba tes buka aplikasi. Kita coba tes buka aplikasi. No available Windows. Untuk buka aplikasi lemot banget dari tadi, belum kebuka-buka. Nah, ini bisa jadi MacBook tidak bisa charging karena disebabkan ada masalah, misalnya baterai bermasalah, atau juga adalah IC charger. Nah, kalau rekan-rekan menemukan kasus seperti ini terjadi pada MacBook rekan-rekan, langkah awal yang harus rekan-rekan lakukan adalah yang pertama, cek untuk stop kontak listrik nih. Kontak listrik ini kita cek, cabut adaptor, pindahkan ke stop kontak yang lain. Setelah rekan-rekan pindahkan dari stop kontak yang pertama rekan-rekan gunakan untuk menghubungkan adaptor MacBook dengan daya listrik, itu ada perubahan nggak? Bisa ngisi daya baterai nggak? Atau terhubung nggak
dengan MacBook untuk mengisi daya baterai? Kalau misalnya bisa, berarti stop kontak bermasalah. Tapi kalau nggak bisa, langkah selanjutnya adalah cek untuk adaptornya. Ini kabel adaptor ini biasanya itu sering putus di bagian sini. Nah, itu cek kabelnya, itu cek untuk adaptornya. Ada masalah nggak di adaptornya? Kalau setelah dilakukan cek untuk adaptor, kabel adaptornya, ternyata hasilnya masih tetap nggak bisa, berarti adaptor bermasalah. Bisa di kabel, bisa juga di adaptornya. Kalau untuk coba mengatasinya, langkah awal lepaskan adaptor dari unit MacBook, yaitu konektor atau colokan adaptor, cabut, diamkan kurang lebih 10-15 menit, baru pasang ulang. Coba colokan kembali adaptor ke kontak listrik, lalu coba hubungan dengan MacBook. Berhasil nggak? Kalau nggak berhasil, ya berarti besar kemungkinan ada masalah di adaptor. Tapi kalau berhasil, berarti untuk masalah tadi terjadi short atau konsleting arus listrik di adaptor, atau juga terjadi penolakan dari MacBook sehingga daya listrik yang digunakan untuk mengisi daya baterai itu dikembalikan ke adaptor, sehingga terjadi konsleting arus listrik. Itu ya caranya atasin seperti itu dulu. Ya kalau nggak berhasil, ya kemungkinan besar adaptor yang bermasalah. Atau juga ini ada masalah di unit MacBook. Nah, tapi untuk kasus yang seperti ini yang terjadi pada MacBook Air Retina tipe A 1932 tahun 2020 ini untuk booting OS saja lemot banget. Ini bisa jadi mungkin ada masalah yang terjadi pada MacBook, bisa di part MacBook, bisa juga di baterai, bisa juga di logic boardnya, yaitu terutama di IC chargernya. Kita coba tes tuh freeze, pencet no freeze. Tadi kita belum bisa nyoba buat ngetik, ini masih lemot ini. Nah, ini untuk logo baterai yang tadi nongol ini nggak nongol. Tadi logo baterai disilang, lah ini logo baterai nggak ada, logo baterai hilang. Jadi untuk baterai nggak kebaca sama sistem MacBook. Kita coba masuk ke sistem referan. Jadi kita masuk ke sini nge-freeze. Ini kita coba masuk ke sistem referan. Ini baterai kedetek nggak? Kalau baterai nggak kedetek oleh MacBook, maka yang nongol adalah logo trackpad. Jadi itu menandakan bahwa baterai nggak kedetek sama sistem MacBook. Tapi kalau misalnya nggak ada nongol logo apapun, itu berarti baterai kedetek. Jadi untuk ngecek baterai kebaca atau enggak dengan unit MacBook, cek dengan logo trackpad ini. Untuk trackpad kita klik, ini nge-freeze lagi, lemot banget ini. Nah itu, nah, ini nongol logo trackpad seperti ini, berarti baterai memang nggak kebaca sama MacBook atau nggak kebaca sama sistem MacBook. Nah, kalau rekan-rekan menemukan kasus seperti ini pada MacBooknya pada saat melakukan pengecekan baterai kedetek dengan sistem MacBook atau enggak, yang nongol adalah logo trackpad seperti ini. Lalu kita klik untuk logo trackpad. Kalau baterai kebaca dengan sistem MacBook, ini logo trackpad ini nggak akan nongol, tapi ini nongol logo trackpad. Nah ini berarti benar baterai nggak kebaca. Nah ini bisa permasalahannya, bisa karena baterai rusak, udah harus diganti, atau juga ada masalah di logic boardnya, terutama di IC charger. Nah, di IC charger atau di IC kapasitor yang fungsinya untuk jadi penghubung untuk pengisian daya baterai itu ke IC charger. Tapi ada juga kasus nih, kalau baterai bermasalah, baterai udah rusak, tapi pada waktu kita cek baterai kebaca sama sistem atau enggak, itu nggak nongol logo trackpad seperti ini. Untuk baterai tetap nongol, tapi kita nggak bisa tampilkan di bar. Oh bisa juga kita tampilkan di bar ini, kita bisa tampilkan di sini untuk logo baterainya. Nah ini untuk langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membongkar unit MacBooknya untuk melakukan pengecekan masalahnya di mana, apakah di logic boardnya yaitu di IC chargernya atau baterainya yang bermasalah. Ya kita lanjut bongkar untuk unit MacBooknya untuk melakukan pengecekan. Nah ini kita shutdown dulu. Waduh lemot. Ini untuk ngeluarin aplikasi aja lemot, minta ampun ini. Kita shutdown untuk MacBooknya. Suara pen masih kencang, itu ini untuk kita shutdown aja belum bisa nih. Ya, kalau misalnya kita matiin paksa, takut terjadi crash di OS MacBook. Bisa ya, oke. Nggak mau kita matikan paksa, cabut langsung adaptornya ini, kita cabut langsung gini. Nah, ini kita shutdown normal nggak mau, ini kita shutdown normal nggak mau, kita cabut adaptornya, udah mati MacBooknya. Oke, sekarang kita bongkar untuk unit MacBooknya. Ini baterai nggak ada yang kembung. Nah sekarang kita bongkar untuk logic boardnya untuk melakukan pengecekan. Nah langkah awal yang harus kita lakukan adalah nih, kita lepaskan konektor baterai dulu untuk menghindari konsleting arus listrik yang diakibatkan oleh baterai. Nah, kita lepaskan untuk konektor baterainya. Nih kita sudah lepaskan. Itu perhatikan nih untuk soket-soket, hati-hati. Nah soketnya sangat kecil-kecil. Ini untuk obeng kita harus sesuaikan, mengingat bautnya kecil-kecil. Jadi kalau kita untuk obeng nggak kita sesuaikan, takutnya untuk baut selek. Nah ini sekarang kita lepaskan untuk logic boardnya dari unit MacBook. Perhatikan ada nggak kabel-kabel yang masih menempel di logic board, misalnya kabel fan, kabel untuk hubungan konektor power, sound. Nah kalau kabel ini bisa langsung dilepas. Nah, yang penting kita lepaskan baut yang ada di sini. Jadi sekarang kita lepaskan logic boardnya. Untuk logic board sudah terlepas dari unit MacBook. Ini nanti kita bongkar semua. Ini kita lepaskan untuk SIM fan-nya, plat untuk pelindung prosesor dan VGA kita lepaskan. Sepertinya untuk logic board ini kayaknya pernah kerendam ya, pernah kena air atau pernah kena banjir. Kalau nggak lembab
karena korosi banyak banget nih yang mungkin menyebabkan untuk MacBook tidak bisa charging atau tidak bisa mengisi ulang daya baterai. Enggak, ketika daya baterai MacBooknya habis ya nggak bisa kita isi ulang. Nah, ini DC buat IO powernya juga korosi, ini bekas kena air ini. Pantesan bisa bermasalah, MacBook nggak bisa charger. Ini korosi kayak gini nih. Nah, ini DC board IO powernya nih. Ini DC board IO powernya ini kotor, ini ada kotoran yang menempel di sini. Mungkin juga debu yang sudah berubah jadi lemak atau juga mungkin korosi. Ini kita bersihkan untuk logic boardnya. Kita cuci dengan cairan pembersih untuk menghilangkan korosi yang ada pada logic board dan juga ini di DC board IO power. Ini kosong. Oke, ini untuk logic board kita siapin. Ini kompresor tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita bersihkan logic boardnya dari kotoran dan debu serta korosi. Nah, nggak capek-capek ya ulang setiap tuh logic board, khususnya untuk logic board MacBook yang alami mati total dan MacBook yang kena air itu pasti saya lakukan untuk membersihkan logic boardnya dari kotoran dan debu serta korosi. Itu sebagai langkah penanganan awal yang biasa saya lakukan dan itu sudah menjadi SOP. Jadi sebelum kita melangkah langkah selanjutnya, misalnya untuk pengecekan arus, untuk pengecekan tegangan, ya pokoknya untuk ngecek logic board, langkah awal saya lakukan adalah membersihkan dulu logic board dari kotoran dan debu serta korosi yang ada. Ini tadi yang korosi ini kita bersihkan nih, yang menghubungkan logic board dengan DC board IO power ini kita bersihkan. Kelihatan udah bersih. Tadi kan dengan korosi dan debu. Nah, ini kita sambil semprot-semprot seperti ini. Untuk membersihkan logic board ini ya tergantung, kalau memang rekan-rekan yakin bahwa logic boardnya udah bersih, ya udah. Lalu lakukan penjemuran sampai logic boardnya itu kering. Dia harus bersih pembersih yang ada nih, keluar nih kotoran itu. Oke, ini untuk logic board udah bersih. Sekarang kita lakukan penjemuran untuk logic boardnya. Kita jemur dengan menggunakan bantuan kipas angin. Ini kita jemur, yang kita menggunakan bantuan kipas angin untuk mengeringkan logic board ini. Jadi kita jemur untuk logic board sampai kering. Tuh kipas anginnya. Nah, selagi kita nunggu logic board kering ya, biar kerjaan juga nggak ketunda, sekarang kita bersihkan untuk part MacBook yang lainnya. Ini untuk fan-nya kita bersihkan juga. Nah, ini bekas jejak airnya nih, tahuan nih, ini di casing bawahnya. Nah, ini bekas airnya nih ya, ini bekas airnya nih, cuma udah nggak terlalu kentara, ini udah kering. Ini bukan debu, bekas air ini ya, bukan debu, bekas air. Ini udah kering karena udah perkiraan ini udah ada 2 mingguan. Nah, ini kita bersihkan untuk DC board IO powernya sama dengan menggunakan cairan pembersih juga. Jadi kita bersihkan nih DC board IO power, konektor powernya ini di bagian pennya ini aja, nggak usah kemana-mana. Ini kita bersihkan jadi biar kotorannya itu benar-benar hilang. Kotorannya udah bersih. Ini kita taruh kembali. Nah, ini sekali-sekali sambil kita bantu untuk mempercepat pengeringannya. Oke, sambil nunggu sampai logic boardnya kering. Oke ya, ini untuk logic board udah kering. Sekarang kita coba lakukan pengecekan untuk logic board, gimana masalahnya sehingga MacBook mengalami gagal charging atau tidak bisa melakukan isi ulang untuk daya baterainya. Mudah-mudahan aja ketemu penyakitnya di mana. Oke ya, ini kita hubungkan untuk DC board IO powernya. Ya, kita hubungkan. Kita coba tes dengan menggunakan adaptor. Nah, ini lampu indikatornya bahwa ada arus masuk ini. Ya, ini lampu indikator ini warna putih ya, ini yang dekat jari saya ini menandakan bahwa ada arus masuk. Ini di sini ada IC yang panas nih. Ini IC kapasitor ini, nih deretan ini yang ini ada yang panas ini. Satu yang panas, kita akan cari lagi. Ini IC ini panas. Ini kita coba cek. Kita lepaskan adaptornya. Ini kalau nggak dihubungkan dengan adaptor, ini lampu di sini nggak ada nyala. Ini kita coba lakukan pengecekan di IC yang bagian sini. Ini ada masalah dengan IC ini. Apakah panasnya IC yang di sini itu disebabkan karena IC ini yang bermasalah, atau sebaliknya panas IC yang di sini disebabkan karena ada IC di sini yang bermasalah, karena ini sangat berdekatan dan ini satu jalur. Kalau untuk IC kapasitor ini sih nggak harus minus gitu ya, jadi kita tes bolak-balik nggak apa-apa. Ini ternyata bermasalah untuk IC-nya. Ini kita gunakan solder uap. Ya, IC-nya udah kita bisa ambil. Nah, ini nanti akan kita ganti.
Ini kita ganti untuk IC-nya. Ya, ini kita sudah lakukan penggantian untuk IC-nya ya. Kita nunggu dingin dulu untuk baru kita nanti lakukan pengetesan. Ini untuk logic board sudah dingin. Sekarang kita rakit ke unit MacBook. Nanti kita lakukan pengetesan. Untuk MacBook bisa charging nggak atau mengisi ulang gaya baterainya. Nah, ini konektor baterai kita hubungkan karena udah selesai. Ini thermal paste, thermal pendingin untuk chipset VGA dan prosesor. Untuk perakitan keyboard sudah selesai. Sekarang kita coba tes, kita nyalakan MacBooknya. Ini kita hubungkan dengan adaptor. Udah nongol logo Apple ya. Kita coba cek dulu. Itu IC yang baru kita ganti juga itu nggak ada masalah, nggak panas. Ini kita baru tes awal aja, belum sepenuhnya. Nanti kita tes sepenuhnya itu dengan aplikasi ini. Kita baru tes nyala dulu, kita lihat untuk baterai bisa ngecas apa enggak. Ya, kita shutdown dulu untuk MacBooknya. Kita coba lakukan tes. Oke, ini udah ngomong ke Apple. Nah, ini untuk proses booting OS mulai nggak terlalu lemot. Nah, ini yang saya bilang tadi itu ada bekas bercak air nih, kayak dead pixel. Nah, ini di sini nih. Nah, ini untuk buat OS sudah nggak selemot tadi pada waktu awal kita coba tes nyala untuk MacBooknya. Itu untuk baterai ini kita belum colok adaptor ya, kita belum colok adaptor. Nah, adaptor masih saya pegang. Untuk logo di baterai belum ada logo flash. Nah, ini kita hubungkan adaptor ke MacBook. Nah, ini ada indikator bahwa adaptor terhubung, cuma kita belum tahu nih bisa ngetes atau enggak. Nah, ini muncul logo flash ya, tanda petir. Ini kita lihat nih atas enggak. Jadi power source adaptor using significant energy. Nah, sekarang untuk daya baterai itu 55%. Ya, kita lihat nih naik nggak untuk pengisian daya baterainya. Ini bercak-bercak ini, bekas air ini. Saya bilang bahwa ini MacBook pernah kena air. Ini masih terlihat jelas nih. Kita lihat MacBook bisa nggak ngisi ulang untuk daya baterainya. Nih tadi kita buka 55% nih. Ambil kita lakukan pengetesan untuk charging baterai atau pengisian ulang daya baterai. Kita coba tes buka aplikasi. Tadi pada waktu kita buka aplikasi itu lemot. Nah, sekarang kita coba buka. Ini udah nggak lemot, nggak selemot tadi. Nah, tadi pada waktu awal kita untuk mendeteksi baterai untuk logo baterai ini nggak ada, hilang. Cek lagi ya. Jadi kalau misalnya baterai itu tidak terbaca oleh MacBook, walaupun konektor baterai terhubung dengan logic board MacBook, tapi baterai nggak kedetek oleh sistem MacBook, maka untuk trackpad itu seperti yang awal waktu kita coba cek, kita buka logo baterai ini, itu yang muncul adalah trackpad. Kita buka pengaturan trackpad itu yang nongol itu icon trackpad. Ini kita coba lihat baterai. Nah, ini nongol. Nah, ini untuk daya baterai ini tertera tadi pada waktu awal kita buka untuk lama kita hubungan adaptor itu kan 55, sekarang udah naik 2%. 57. Ini kalau kita cek di sini sama 57 juga nih. Kalau kita cek di sini icon baterai ini tuh 57. Nah, berarti untuk MacBook sudah bisa melakukan pengisian ulang daya baterai. Nah, ini kita akan tes. Nah, ini kita akan tes ini MacBook nyala sambil kita lakukan pengisian ulang daya baterai. Nah, ini kembali lagi kita buka untuk icon baterai dan nongol kan untuk icon baterai. Nah, sekarang kita buka trackpad untuk kita coba pengaturan trackpad. Nah, kalau misalnya baterai tidak terdeteksi atau tidak terhubung dengan logic board atau sistem MacBook, itu yang nongol adalah icon trackpad. Pas kita mau coba untuk pengaturan trackpad itu nongol malah ikonnya, jadi kita nggak bisa melakukan pengaturan trackpad. Nah, ini kita coba buka. Nah, ini udah nongol untuk pengaturan trackpad. Tadi nggak nongol seperti ini ya. Semoga aja untuk MacBook sudah berhasil kita perbaiki dan MacBook sudah bisa charging atau juga bisa untuk melakukan pengisian ulang daya baterai, dan semoga nggak ada masalah apa-apa lagi dan MacBook bisa kita serahkan kepada pemilik. Nah, ini kita coba tes buka aplikasi. Tadi kan buka aplikasi itu nge-press langsung. Nah, ini kita buka Google Chrome, udah nggak nongol nge-press lagi. Nah, ini malah cepat untuk buka Google Chrome. Kita coba buka berita hari ini, berita update dan dunia internasional. Sambo disidang pekan depan, pengacara keluhkan belum terima berkas. Kita coba lihat berita. Kemarin pelantikan kepala LKPP hingga pertemuan MPR Watim Pres. Kemarin Gibran tanggapi jasa palsu hingga kasus mata napi anak. Ekspresi emosional Indra Kents saat membela diri dari tunggang JPU. Penerbangan ke Banyuwangi dari Surabaya dan Jakarta kembali dibuka. Satgas Yon Harhanu mengamankan 11 pucuk senjata api rakitan. Kita baca nih yang
lagi heboh saat ini tentang tuntutan salah seorang viral mengatakan bahwa ijazah Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo itu adalah palsu. Itu muncul di medsos. Kalau saya kata gimana gunamu, aku bosan menanggapi munculnya isu ijazah palsu. Iya, kita juga udah bosan untuk menanggapi itu. Itu isunya muncul terus, tanya yang bikin isu. Ini jawaban anak dari Bapak Presiden, nganti bosan menanggapi aku. Saya sampai bosan menanggapinya. Nah, ini kita cek lagi nih untuk baterainya 61, berarti berjalan untuk proses charging atau pengisian ulang daya baterai. Itu 61 cepat ya untuk buka aplikasi ya. Berarti ini untuk proses perbaikan MacBook Air Retina tipe A 1932 tahun 2020 berhasil. Itu yang awalnya MacBook not charging atau MacBook tidak bisa melakukan isi ulang daya baterai. Semoga MacBook tak ada masalah lagi. Nah, ini sekarang kita lakukan tes running sambil dicas, kita lihat hasil akhirnya untuk baterai bagaimana, apakah nambah sampai full atau tadi terakhir yang kita lihat 67 ya. Sekarang kita lakukan tes running perang Vietnam. Kalau kita muter lagu itu kena copyright. Nah, ini kita akan tes running ya. Ya, rekan-rekan, itu tadi proses perbaikan yang saya lakukan untuk MacBook Air Retina tipe A 1932 tahun 2020 yang mengalami kerusakan yaitu not charging atau gagal lakukan isi ulang daya baterai. Ini nggak bisa charger. Nah, tadi mulai dari proses bongkar unit MacBook, kita lakukan pengecekan awal untuk melihat kemungkinan apa yang terjadi pada MacBook ini ya, karena keterangan awal dari pemilik itu sangat minim. Ini MacBook diantar ke saya lalu oleh pemilik ditinggal. Nah, dari pengecekan awal kita lakukan ternyata nih MacBook pernah kena air, entah kesiram atau juga kerendam, tapi kayaknya kerendam air karena dari yang kita lihat di display LCD itu banyak bekas bercak-bercak air. Walaupun sudah mulai kering tapi masih terlihat itu seperti dead pixel jatuhnya. Jadi bekas bercak-bercak air itu masih terlihat. Itu juga tadi di casing bawah button press MacBook, bekas air yang sudah mengering itu masih terlihat hingga berdampak korosi di logic board MacBook. Nah, ada itu untuk DC board IO powernya juga mengalami korosi, kotor. Nah, dari permasalahan tadi lah, korosi, debu, kotoran, yaitu DC board IO powernya juga kotor, ada korosi hingga mengakibatkan MacBook mengalami gagal charger dan juga ada IC yang bermasalah. Nah, itu tadi prosesnya dan alhamdulillah kerusakan MacBook bisa kita tangani sehingga MacBook bisa melakukan isi ulang daya baterai. Oke, rekan-rekan semuanya, kalau ulasan, review dan tips dari saya tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya itu berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe di channel saya dan untuk keberlangsungan channel saya. Nah, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya. Di sini saya bukan hanya mengulas, mereview atau juga memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook, yaitu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Bonjeruk, Jakarta Barat. Ya, silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya, bukan hanya wilayah Jabodetabek aja, seluruh Indonesia bisa dikirim. Itu silakan untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang ada dua ini. Begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan yang dialami oleh MacBook, juga kerusakan MacBook. Silakan untuk menghubungi saya di nomor telepon saya untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS. Kenapa? Biar saya lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan dan topik yang berbeda. Oke, wassalam.